warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tahapan planning. Di sini kami akan memberikan pengertian tahapan planning terdahulu, yaitu tahapan planning adalah tahapan perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan skop atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Pada tahap ini, tim juga akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan software dari para pemangku kepentingan. Setelah itu, tim akan merencanakan struktur tim, time frame, budget, security, dan berbagai faktor penting lain yang dibutuhkan untuk pengembangan software. Adapun sub tahapan planning yaitu pertama sitemap, website struktur, teknologi use. Di sini saya akan menjelaskan tentang sitemap. Sitemap adalah file yang memberikan informasi tentang halaman, gambar, video, dan file lain dalam website Anda, serta hubungan di antara file-file tersebut. Adapun juga fungsi sitemap yaitu berfungsi untuk memandu pengunjung situs Anda ke tempat tujuan yang mereka inginkan. Inilah yang membuat dan menjadi panduan mereka dalam melayani situs web Anda yang nantinya dibuat dengan benar, maka akan membuat pengunjung situs Anda menjadi tidak kesulitan. Adapun manfaat lain sitemap yaitu pertama, mengatur dan mengembangkan situs web. Situs web Anda mempunyai peluang akan bertambah besar seiring berjalannya waktu, baik itu menambahkan foto dan informasi produk untuk e-commerce Anda, memperluas artikel Anda, merubah sesuai portofolio dan hasil karya Anda, semuanya memungkinkan bagi web menjadi besar. Yang kedua, mengatur dan merancang website dasarnya. Sebuah sitemap adalah blueprint dari rancangan pembangunan situs web Anda. Di samping juga menjadi alat manajemen proyek, sitemap juga dapat mengawasi struktur dan koneksi antara halaman dan subhalaman. Yang ketiga, mempercepat dan mempermudah pekerjaan crawling mesin telusur. Anda tentu ingin mempercepat dan mempermudah pekerjaan crawling mesin telusur, termasuk menemukan konten Anda dan memindahkannya ke antrean perayapan. Meskipun sitemap XML hanyalah daftar tautan HTML sebenarnya adalah cara yang lebih disukai crawling penelusuran untuk dapat menemukan web Anda. Yang ketiga, meningkatkan visibilitas mesin pencari. Pada beberapa situs web, Google dan mesin telusur lainnya mungkin tidak benar-benar dapat mengindeks setiap laman web. Misalnya, jika Anda memiliki tautan di salah satu laman web Anda, bot penelusuran dapat memilih untuk mengikuti tautan itu. Cara kerja sitemap HTML. Cara kerja sitemap HTML di situs web tidak hanya untuk meningkatkan visibilitas mesin pencari Anda. Pengguna situs web juga merasa terbantu untuk melihat organisasi situs web secara lengkap ketika mereka mengakses sitemap tadi. Ini akan membuat navigasi lebih mudah dan mereka merasa situs Anda lebih teratur, yang akan mempermudah pencarian di situs tersebut. Pengertian website. Website adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berisikan kumpulan informasi berupa data teks, gambar, informasi, audio, maupun gabungan dari semuanya yang biasanya dibuat untuk personal, organisasi, dan perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pembuatan struktur website. Hal-hal ini adalah struktur konten website. Website yang baik akan mengandung konten-konten yang sebagai berikut. Yang pertama itu front page, seperti home atau halaman utama dari website. Yang kedua itu blog, seperti news, berita, posting, dan update. Yang ketiga itu page, isi website atau halaman-halaman berisi tentang informasi produk yang dijual. Yang keempat itu hidden page atau halaman yang tersembunyi yang hanya ditampilkan pada suatu tertentu atau pada orang-orang tertentu saja. Yang kelima itu konten US atau formulir untuk berkomunikasi dengan perusahaan, berisi nama, alamat, nomor telepon, email, dan pesan pengunjung. Manfaat website di era digital. Ada beberapa manfaat yang akan kita dapat dengan menggunakan website sebagai kebutuhan bisnis modern. Yang pertama yaitu
membangun personal branding dengan memanfaatkan website secara optimal dan rutin untuk update konten yang kemudian di-share ke media sosial. Secara tidak langsung, Anda sedang membangun personal branding agar website Anda dikenal oleh banyak orang. Yang kedua itu memperkenalkan produk dan jasa. Dengan adanya web, maka Anda tidak perlu menjelaskan panjang lebar kepada setiap calon pelanggan. Anda hanya perlu membagikan alamat website yang kemudian calon pelanggan akan membuka halaman websitenya untuk mendapatkan info dan melihat portofolio produk dan jasa. Struktur website yang ada yaitu pertama front page. Front page adalah halaman utama dari website tersebut. Biasanya disebut juga sebagai home. Yang kedua page. Selanjutnya ada page yang merupakan isi dari website. Biasanya terdiri berbagai macam halaman yang berisi informasi tentang produk atau jasa yang dijual. Ketiga blogs. Konten yang dioptimasi dengan SEO tidak hanya teks saja, tetapi juga bisa menggunakan blogs yang biasanya berisi berita, artikel, dan juga update terbaru dari bisnis tersebut. Tentunya dengan SEO yang baik, maka konten blog ini bisa menarik banyak trafik. Yang ketiga yaitu teknologi user. Dalam pembuatan sebuah website, Anda menentukan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan hingga pengembangannya, baik dari proses pemrogramannya, animasi, hingga database yang akan digunakan apabila dibutuhkan. Tentukan juga tampilan resolusi yang bersifat responsif sesuai rancangan, sehingga dapat menyesuaikan tampilan pada berbagai resolusi layar.